mertua menantu, Aku dong. Kita hari ini kedatangan dua orang yang sangat luar biasa. menikah di usia yang sudah luar biasa. ya. Mungkin bisa langsung tanya nih ke mereka, perkenalkan namanya, terus profesinya apa, Betul. terus menikahnya umur berapa? Betul. Ya. Banyak orang yang berkata bahwa kalau sudah lewat nih ya, umur 25, 28, aduh udah susah nih gitu ya. Apalagi mereka bilang nggak mungkin punya anak, cari jodoh di mana. Sudah seringkali udah terjebak dengan situasi dan sudah biasa sendiri. Nah, inilah mereka yang berbahagia dan melihat kemuliaan Tuhan. Siapa dulu Bapak? Makasih Bapak. ya, saya dulu. Terima kasih. Halo MMA semua. Perkenalkan, nama saya Siprianus Wibowo. Umur saya sekarang 56 tahun. 56 tahun. Cilik ya, cilik. Ya, kami menikah umur 54 ya. Ya, Bapak menikah umur 54. 54. Berarti kalau masih ada yang single tuh jangan takut. Jangan takut. Masih ada harapan. Ada harapan. Iya. Ya. 44 tahun. Betul. Yang 40 jangan melok. Ya, masih ada harapan. Yang 50 saja masih ada harapan. Terbukti loh. Terbukti. Bahagia dan luar biasa. Luar biasa. Nah, terus waktu itu Bapak kerjanya apa? Ya, saya kerja di perusahaan konstruksi, ya insinyur ya, jadi insinyur teknik, jadi konstruksi, bikin bangunan. Nah sekarang lebih banyak ke arah ke tambang batu bara dan pertambangan. Itu, Sekarang. ya. Iya. Masih kerja ya sekarang? Masih kerja. Terus kenapa nih ya ini ngomong-ngomong ya? Kok sampai umur 50 tuh belum dapet jodoh dan nggak cari jodoh loh, insinyur loh ya? Kerja kali ya. Kenapa itu ceritanya? Iya, jadi sebelum ke sana mungkin istri dulu diketahui dulu. Halo keluarga MMA. Namanya siapa? Saya Kerja- Ruthana Barail, dokter umum, praktek di Bekasi. Dan ini anak kami Abraham. Berapa menikah 37, Bu. Oh, 37 baru menikah. Jadi itu kami juga, nikahnya kenapa nih dokter gak cantik ya? Dokter. Kok sampai mundur-mundur ini gimana ceritanya? Nah, sekarang boleh cerita nih. Ya udah. Kenalin dulu ya, Bu. Oh ya, ini Abraham. Namanya Abraham. Abraham. El Gibor, Wibowo, 7 bulan. Baru 7 bulan. Halo 7 bulan. Tante, Ganteng salam kenal. sekali. Saya nikah 34 Bu. Jadi waktu itu memang ya pemilih sih Bu. Oh, Bila pemilih. cocok. Jadi belum pernah pacaran. Ini perdana Kudus tak Langsung bercacat celak. dapat jadi suami. Luar biasa, Ya. luar biasa. Banyak masa single, banyak berdarah-darah, pasti nangis-nangis. Oh iya, coba Ya, cerita. Nah, ini kan banyak kami mata, Biar orang-orang tahu ya. banyak Perjuangan orang, banyak orang itu kan yang membutuhkan itu ya. Jangan sampai kita cerita cuma berhasilnya. Karena yang dilewatin itu justru yang berat kan kita- masa single berdarah-darahnya Ya, ini kita loh ya. berdarah-darah, korban yang Sama. sudah menang. Nah, jadi dua-duanya harus cerita Ya, nih. sama. Ya, benar. baik, Sama baik. mana nih? Sama. Baik, saya dulu mungkin ya. Jadi saya punya planning, pasti kan punya planning nih, nikah umur berapa gitu kan. Iya. Pokoknya saya punya keinginan, rencana saat itu umur 30 tuh udah nikah. Mantok-mantoknya 33 gitu kan. Mantok-mantoknya 33 udah harus sudah nikah gitu ya. Nah, setelah itu kan kita coba ya pertama yang satu yang saya taruh di hati saya harus Kristen. Waktu Anak dia Tuhan lah ya. ya anak Tuhan. Ya, jadi di gereja, nyarinya di gereja, di sekolah atau di kampus pun nyari yang sama iman, yang tidak sama iman walaupun suka ya udah lewat gitu kan. Nah, seperti itu. Nah, itu terus. Nah, tapi di hati saya ini saya hanya minta ke Tuhan, saya mau jodoh yang dari Tuhan. Kalau bukan dari Tuhan saya tidak mau. Nah, itu di hati saya itu kuat gitu loh. Nah, sepanjang perjalanan hidup saya itu saya ketemu gagal lagi, pacaran saya sebelum jadian itu udah jauh dulu. Sebelum pacaran jauh dulu. Dijauhkan. Ya, dijauhkan. Jadi pejuang Ya, cinta, dijauhkan. Bu. Jadi, Pejuang nah, cinta, Bu. Jadi nembak di depan umum di jemaat ya, di depan jemaat saat pernah. itu, nembak. saat itu ya, Terus saat gimana tuh itu. ceritanya tuh? Nah, itu proses ya, sebelum proses itu
saat setelah itu saya gabung tadinya di gereja Katolik, terus lahir baru masuk GBI ya. Nah di gereja itu saya lahir baru, Tuhan buat saya kepekaan. Nah, saat itu saya ada seorang WL ya, dan ibu gembala dan semua teman-teman dukung. Ini cocok. Nah saya pun ya udah semangat kan. Waktu itu ada doa semalaman ya. Sedap. Doa semalam kan, tiap minggu itu. Tiap minggu kan doa semalaman tuh. Nah saat di doa semalam saya minta Tuhan, saya mau WL ini, gadis ini saya mau gitu. Saya mau sekali. Nah saat itu hadirat Tuhan tuh turun. Saya dengar suara di sini audible tuh. Berikan cinta itu padaku. Waduh, saat itu saya sambil nangis kan, keluar air mata, waimu semua gitu kan. Berikan cinta itu padaku. Waduh, saya tahu banget itu berarti tidak boleh, bukan. Padahal saya pingin banget itu. Gitu. Semua orang udah mendukung gitu. Nah itu dari situ pertama kali saya dengar suara Tuhan. Nah, dan berikutnya saya juga masih cari kan. Setiap gadis yang ada di gereja itu saya tanya Tuhan ini enggak, Tuhan ini enggak, Tuhan ini enggak. Yang 6 tahun ya, ada yang dikejar 6 tahun, Bu. Akhirnya enggak dapet. Nah, satu saat tuh yaitu Tuhan proses saya dalam ke papa. Iya, saya proses hidup saya mengenal Tuhan melalui cari jodoh. Nah, itu pengenalan akan Tuhan saya. Jadi, saya dengar suara Tuhan tentang saat cari jodoh, cari istri. Ada satu saat pernah juga saya kerja di satu perusahaan, Tuhan bilang gitu di hati saya gitu kan, di beberapa khotbah itu selalu dicengin sama hamba Tuhan, padahal hamba Tuhan kita nggak tahu kan saat khotbah itu, oh ini ayo berani gitu kan. Jadi di hati saya tuh anaknya bos, saya suruh PDKT gitu, waduh siapa saya gitu kan, owner gitu kan. Nah saya suruh PDKT, aduh Tuhan nggak bisa. Itu nah selama saya bilang enggak itu selama 2 minggu. Ada ibadah ini, ibadah minggu, ibadah tengah minggu. Wah masa gitu aja nggak berani hamba Tuhan. Padahal kan kita nggak tahu dia ya. Iya. Sepertinya pokoknya jadi rema ya. Jadi rema betul. Di hati itu kayak diomongin, ayo masa gitu aja takut. Masa gitu aja takut, seperti itulah kalau secara manusianya. Nah gitu ya udah gitu kan. Saat itu di kantor itu ada Jumat itu kan ada persekutuan doa ya. Nah, sebelumnya malamnya itu saya dapat mimpi. Jadi mimpinya itu seperti gini, saya ke kantor, kan meja semua ya, saya ke kantor. Tadi kantor itu sepi, hanya saya sama dia. Kebetulan meja dia itu ada di belakang saya gitu. Pas saya nengok meja dia itu, jadi meja yang tadinya berantakan gitu, di sini ada kertas yang udah potong-potong buat tulisan gitu. Di sini ada ballpoint gitu kan. Nah, terus di itu saya lihat, saya datang ke dia, tulis I love you gitu kan. I love you gitu kan. Saya kasih dia gitu kan. Waduh. Nah, habis itu malamnya lah, kira-kira malamnya. Nah, Jumatnya itu persekutuan doa. Nah, saat persekutuan doa, hamba Tuhannya bilang gini, siapa yang dapat visi Tuhan, just do it. Waduh, dia bilang gitu. Nah, itu kira-kira umur sekitar tahun 2000-an itu, 2002 lah, 2001 2002. Jadi sudah 50 ya? Belum, 2002. Oh, 2000 ya, bukan 2024. Ya, itu tahun 2002 itu. Nah, itu Just do it langsung ya. Just do it. Jadi pas kan hari Jumat kan, biasanya hari Jumat itu kan ada di sana duduk. Ini enggak, sepi itu. Itu kantor tuh sepi, cuma ada saya sama dia. Seperti mimpi kan? Betul, seperti saya, anak dia. Terus saya lihat, mejanya biasa berantaksana buku. Enggak, ini ada kertas yang dipotong-potong persis seperti mimpi. Aduh, bener-bener. Saya bilang, aduh bener-bener. Ya udahlah, saya datang ke dia, tulis I love you. Hah? Nggak bisa, saya udah punya cowok, gitu kan. Cuma saya di Australia, katanya. Aduh, saya diem, ya gimana ya, saya bilang, ya udah itu saya hanya menyampaikan isi hati saya bilang gitu. Waduh, salah tingkah ya. Saya rasa itu sama Tuhan cuma latihan keberanian betul, ya. Betul, berani nggak gitu. Supaya berani nggak. Iya gitu. Dan lagi kita I love you itu kan sebenarnya tidak selalu berarti ke arah pacaran ya. Iya. Kita bisa lebih dekat, kita lebih care dengan banyak orang.
Bapak Ibu sekalian, luar biasa. Ini adalah sebuah perjalanan perjuangan cinta. 54 tahun. Ya, dan banyak orang berkata bahwa Tuhan cuma urusan rohani. Tetapi keluarga ini membuktikan bahwa ternyata Tuhan urusan segala sesuatu. Kadang-kadang di dalam kehidupan kita mengikuti Tuhan, apa yang kita mau justru Tuhan minta. Seperti Bapak ini ketika dia sudah sangat mau dengan WL dan semua orang sudah mendukung. Justru Tuhan berkata, berikan cintamu untukku. Ingat, dalam setiap pernikahan, cinta kita yang pertama tetap harus ke Tuhan dan bukan kepada siapapun, termasuk suami atau istri kita. Aduh, ini sebuah pelajaran yang luar biasa ya. Kemudian yang kedua, Tuhan bisa bicara lewat mimpi. Dan pada waktu Tuhan bisa bicara lewat mimpi sangat tepat sebelum kejadian. Dari kantor yang biasanya penuh bisa kosong. Dari meja yang berantakan bisa ya, benar-benar. Tetapi sekali lagi, kadang-kadang itu hanyalah ujian keberanian. Itu hanyalah cara Tuhan untuk membawa kita ke next level. Jangan kecewa, jangan marah pada waktu kita dilatih Tuhan. Terus bagaimana nih Pak? Nah, setelah saya nyatakan begitu kan, dia kan langsung lapor ke bapaknya kan. Wah. Bos, direksi, presidir, owner. Nah, bikin, terus berapa hari kemudian saya dipanggil, besoknya dipanggil kantornya. Terus dia tanya, kamu tuh siapa? Anak saya siapa? Dia bilang, ya Pak, saya mengerti Pak. Ya, terus dia bilang bahwa, ya udah kalau begitu berarti kamu nggak cocok di sini. Ya nggak cocok di sini, tapi ya udah berarti saya lepas dari perusahaan itu. Lepas dari perusahaan itu. Cat loh ya. Iya. Tapi Wah. apa baik-baik semuanya kan. Dapat pesangon juga sih. Terus sebelumnya Tuhan gini, saya bilang, Tuhan bagaimana kalau ini nggak saya terima, nggak saya lakukan. Tuhan bilang kalau kamu tidak melakukan, kamu tidak dapat mahkota gitu saat itu. Jadi harus berani gitu kan, kasarnya gitu. Wah, itu Bapak nggak marah tah? Maksudnya ini apa aku Kecewa salah dengar ya. suara Tuhan lah atau apa? Lo bayangin ya, dapatnya kan itu ya. Iya. Ini dapat mimpi juga, dilakuin juga Iya. sampai dipecat. Nah, itu Ujungnya dipecat. Iya, Iya. hatinya gimana hari itu responnya Hari apa? itu hati saya tenang aja. Cuma ya karena karakter saya agak melo ya, memang saya meneteskan air mata sih, jujur. Meneteskan air mata sih di depan bapak itu. Tapi saya bilang, Pak, ini maaf mata saya bilang gitu kan. Nah habis itu bukan, jadi itu cara Tuhan di perusahaan itu. Saya itu bukan tidak berprestasi ya. Saat itu mensertifikasi perusahaan saat itu QS 9000. Ya selama 2 tahun kita set up, dapat sertifikat, terus ke klien juga ya, klien saat itu Suzuki. Kita tadinya di ranking keempat menjadi ranking 1 karena klaim tidak ada ya saat itu. Jadi bukan karena prestasi, tapi prestasi lagi naik-naiknya, ternyata Tuhan suruh tinggalkan perusahaan itu dengan cara seperti itu. Wah. Jadi saya di hati udah tahu bahwa saya harus lepas dari perusahaan ini. Ternyata caranya seperti itu. Jadi hati saya tidak ada sakit hati. Nah, dan ujungnya malah terima pesangon ya. Betul. Terima pesangon dan Iya. Tuhan carikan perusahaan yang lain lagi. ya. Dan maaf, satu lagi, setelah berapa tahun saya kerja di tempat lain ya. Iya. Kerja di tempat lain. Di jalan juga mungkin saya sering dilihat sama si perusahaan ini, si bapak ini yang punya itu kan. Nah, mungkin dia ada ganjelan. Kenapa? Ini satu saat itu kami itu perpisahan sama expert orang Jepang di restoran. Restoran kita lagi makan, ternyata keluarga bos saya ini ada di situ. Ada di situ, yang saya salamin. Iya. Ya, jadi artinya si bapak ini lihat bahwa saya tuh tidak ada dendam, tidak ada kebenci sama mereka, enggak. Saya salamin satu-satu sama mungkin mantunya lagi udah nikah kali ya. Saya salamin. Jadi clear, tidak ada apa-apa. Nah itu, terus ada lagi yang tadi diingatkan sampai 6 tahun tuh. Waktu nikahan datang Bu, waktu nikahan datang Wah, disalamin. juang Itu cinta heboh, nih. Nah. heboh yang youth-nya lihat. Ya, jadi ini anak ibu gembala sebetulnya. Jadi ya itulah didorong-dorong gitu kan, gimana. Terus saya tanya Tuhan, saya ngasih bisa tanda Tuhan kalau memang dari Tuhan saya ngasih bunga ini, Tuhan dia akan terima. Nah, oke, satu ya. Kasih bunga ya mau terima, oke, berarti asik gitu kan awal-awalnya. Dan saya hamba Tuhan ini, ibu gembala ini kan peka sekali dengan Tuhan dan izinkan semuanya gitu. Tuhan
saat itu saya pengen ngobrol nih. Itu saya minta diizinkan juga ngobrol, kita di luar, ngobrol biasa gitu kan sama anaknya ini. Nah, ternyata itulah proses yang harus saya lalui karena mungkin ada ganjelan, apa namanya? Ada hal yang buruk di hidup saya. Secara jujur ada karakter yang buruk yang harus dilepaskan dulu sebelum menikah gitu mungkin ya. Itu yang saya rasa. Nah, jadi saat itu pun selama 6 tahun itu berdarah-darah, maksudnya saat itu ya karena saling menggebu-gebu nih. Saat itu saya udah tinggal di Bekasi. Saya di Bekasi pas kan di Jakarta Timur tuh, pas ke sana asik mau ketemu gitu kan, gereja kan, asik mau ketemu, sengaja pas asik berbunga-bunga mau ketemu dia langsung dibikin macet. Terus, aduh kok macet? Lah kamu ke gereja mau apa? Oh iya Tuhan ampun. Ya ampun, luar biasa. Gitu. Wih, Ya Tuhan ajar seperti itu gitu. Ya udah Tuhan, kepaksa lama gitu. Nah itu terus Putusnya kenapa itu akhirnya? Nah putusnya ini kan jadi dia tuh nggak mau gitu kan. Pas saya tanya sampai 3 Tuhan, seperti tembok Jericho tuh sampai 7 kali Tuhan. Tanya terus ini, beneran. Tanya terus itu. Dan dia selalu enggak. Sampai dia pacaran, kan anak gembala ya. Jadi pacarnya datang dibawa ke gereja. Saya kan saat itu overhead ya, laptop proyektor ya gitu. Dan dia duduknya di sebelah saya di belakang gitu. Dia sama pacarnya gitu. Padahal Tuhan dia kan berpacaran sama orang, saya ambil yang lain nggak boleh. Tuhan lihat di pacar yang kedua nggak boleh, terus gitu. Jadi kejar terus gitu, tungguin terus gitu, sampai total 6 tahun. Nah terakhir itu dia menikah, gitu kan. Tuhan bagaimana nih gitu. Ya udah, saya akan datang gitu kan. Saya datang pakai biasa pakai jas gitu kan. Saat diberkati, teman-teman saya juga kan itu tidak ada rahasia lah, semua jemaat tahu gitu kan, semua jemaat tahu bahwa saya ngejar dia gitu kan. Saat dia di pemberkatan gitu kan, langsung teman-teman saya pada jauh gitu, saya sendiri tinggal. Ya mungkin dia takut saya nangis atau gimana gitu temannya. Itu ya bingung. Nah sampai seperti itu ya. Kenapa? Anak youth yang nggak pernah datang jadi datang. Iya ya. Terus ya jadi anak-anak youth kan kita saat itu masih pemuda kan, anak-anak youth yang pada datang saat itu yang nggak pernah lihat, pingin lihat gitu bagaimana reaksi saya pada datang ngeliatin saya terus gitu. Nah gitu, jadi seperti itu pengalaman saya ya. Semua mendidik. Ternyata Tuhan mendidik kita lewat segala macam cara. Dan Bapak ini adalah seseorang yang dididik Tuhan lewat cinta atau lewat perjodohan. Yang pertama, Bapak mendengar bagaimana Tuhan mau dia keluar dari perusahaan. Dan mungkin kalau keluar pakai cara yang lain tidak dapat pesangon, keluar sendiri tidak dapat pesangon, ya. Dan Tuhan ternyata memakai cinta. Dengan itu Bapak ini mendapat pesangon dan hubungan tetap baik. Yang kedua, Tuhan juga punya rencana untuk apa? Mengajar bagaimana bertekun, bagaimana setia, bagaimana tetap mempertahankan, bagaimana tidak memakai emosi tetapi memakai kasih. Kasih itu tidak ada kemarahan, kasih itu tidak menuntut, kasih itu tetap memberi walaupun tidak menerima. Ada begitu banyak pelajaran yang dilewati sekalipun berdarah-darah dalam tanda kutip dan tidak enak. Nah sekarang dari pihak Dokter Hana nih ya, bagaimana nih Dokter Hana ceritanya? Ya, saya mungkin baru berdoa khusus itu 10 tahun terakhir Bu, sebelum nikah, jadi dari 20-an. Kalau yang sebelumnya ya. sibuk kerja nih ya? Sibuk kerja fokus. Nah, jadi memang ya, jadi memang puas menangis Ibu. Kalau saya lebih ke Tuhan mungkin ya, karena kalau ngejar-ngejar cowok sih enggak. Karena sudah lihat dari awal screeningnya, oh dia sukanya apa? Hobinya, me time-nya, oh main games, oh main HP, oh main medsos. Oh makan, ada yang kerjanya cowok yang ngajak kalau acara apa? Makan. Ada yang bahasnya selalu tentang fisik. Jadi saya udah dari awal bukan untukku ini pasti, karena sama pasti pilihannya pertama harus cinta Tuhan, yang kedua bobot bibit bebetnya, keluarganya gimana, sifatnya gimana. Jadi memang ada sih beberapa yang saya mulai kasih isyarat, tapi ternyata sama yang lain gitu. Jadi saya lebih berdarah-darahnya itu
di dalam deep hati down. ya. Deep Ya, down di dalam jadi hati. di persekutuan doa itu kalau ada mikroskop air mata itu memang habis itu banjir itu. Di lantai 5, di sebelah mixer, di menara doa, itu betul-betul sampai ingus sampai sudah sampai nggak tahu lagi mau udah ya Tuhan. Dan deep cry-ku adalah Tuhan, saya masih bisa kah ikut Tuhan? Tuhan yakin nggak saya masih akan tetap setia dengan kondisiku seperti ini gitu. Aku terus jatuh bangun berjuang dengan ya ada masa subur, ada keinginan biologis kita, ada masa-masanya juga pasti perlu Cinta, perlu harus perhatian. harus belayan kasih sayang gitu. Pengen dipupuk, nah itu kan tidak karena single. Jadi memang habislah sudah di hadapan Tuhan itu menumpahkan Semuanya. sampai saya bilang Tuhan kalau dari saya pribadi saya udah nggak sanggup bertahan seperti ini ikut Tuhan dengan terus setia karena jatuh bangun dengan porn juga Bu, pikiranku udah mulai Pikiran yang macam-macam. kiss pelukan arah ke sana Pak Sutri, aduh saya pikir terus jatuh bangun. Jadi kalau saya menganggap diriku tuh seperti babi yang terus kekubangan, nanti minta ampun lagi di hadapan Tuhan. Saya berzina Tuhan, pikiran saya kotor. Tahirkan, bersihkan, masuk ke sidang ilahi, pakai lagi talit. Pulang happy kan? Udah perjamuan kudus, saya bebas, saya kudus lagi disucikan Tuhan. Jatuh lagi dengan pergumulan porn sih Bu di pikiran ya. Kalau nonton sih belum. Ya. Jadi itu membuat Jadi banyak orang yang juga punya pergumulan yang sama ya. Jangan Ya. khawatir. Seringkali kita berkata, bagaimana? Daging tetap daging. Di mana di dalam hadirat Tuhan kita benar-benar merasa lepas, kemudian kembali kepada nyataan, kita kembali butuh pelukan, kita butuh yang namanya jodoh, kita butuh juga yang namanya ke arah kebutuhan biologis. Tetapi sekali lagi mereka adalah pasangan yang berani jujur dan berani menangis di hadapan Tuhan. Mereka berani sungguh-sungguh berkata, Tuhan, kami ini perlu dan kami ini mau Engkau. Kami mau taat, kami tidak mau untuk terus jatuh bangun di dalam dosa perzinahan secara pikiran. Walaupun mereka secara pikiran, tetapi mereka benar-benar mau hidup kudus di hadapan Tuhan. Tetapi yang lebih ajaib lagi, sekalipun dia butuh tidak main tubruk. Jangan sampai kita ini ya menikah main tubruk ya. Sudah namanya butuh, udah usia, terus kemudian asal aja. Pada saat mereka mendapatkan yang tidak cinta Tuhan, pada saat mereka mendapatkan yang kurang sungguh-sungguh dengan Tuhan, mereka lebih baik berkata tidak. Mari kita teladani mereka yang luar biasa. Nah, ini sekarang mencapai ujungnya nih. Bagaimana bisa kenalan dan bagaimana bisa akhirnya jadi. Nah, ini nih ujungnya. Nah, gimana? Jadi itu duluan. ada pernikahan hamba Tuhan, Iya. Kobe jadi Waktu ada itu teman ke kami Bandung. yang Oh, di yang sini, di sini. yang di sini. Iya, iya, Jadi iya. kalau saya didatengin sama ada kakak rohani kami hamba Tuhan yang ajaib, Kak Vera, kalau kenal Kak Vera. Jadi dia dengan langsung aja dengan ceplas-ceplosnya, "Hai dokter, mau nggak aku kenalin? Ada laki-laki cinta Tuhan, pokoknya bagus-bagus deh, keren-keren." Saya waktu itu sudah menutup hati sih, jujur saya sudahlah ini saya dapat tempat kerjaan baru yang wow dan saya mau fokus pekerjaan, mau fokus pelayanan. Aku juga baru masuk gitu kan di tempat baru ini. Jadi saya mau fokusnya kejar Tuhan, cinta Tuhan. Dan waktu itu juga masih masa COVID sih Bu. Jadi kita klinik ramai juga pasiennya. Jadi saya bilang, aduh sorry Kak, saya lagi nggak pikirin itu, lagi nggak ada di agenda saya itu. Saya mau fokus dulu pelayanan kerja. Apalagi dibilang ini putaran terakhir kan, artinya kita ini pemegang tongkat estafet terakhir. Walaupun yang lain sudah berlari dengan semangat, tapi kalau kita terlambat untuk sampai ke final putaran terakhir, kita nggak bisa. Jadi saya fokus untuk kejar Tuhan, cinta Tuhan. Iya. Tapi Kak Vera itu ya ajaib ya. Biro jodoh yang ajaib, malaikat yang ajaib. Jadi seminggu Penolong kemudian destiny. dia datang ke klinik. Dia minta obat karena Masku kena COVID. Ya. Gimana waktu itu bisa kena COVID? PD-nya Ya. nggak kenal loh Bu. Ya. PD-nya. Jadi cinta Bisa kena bersemi ya? di COVID. COVID. Ya, betul. Ya. Dan memang itu adalah Ya, rekayasa jadi Tuhan cecetan. ya. Untuk kena COVID supaya ketemu ya Ketemu, sama betul. dokter. Iya, intinya sih Ajaib itu. sekali. Ini benar-benar cinta di tengah COVID dan cinta di tengah kemustahilan ini. Itu. Terus, Jadi saat itu kan saya
pas COVID ada itu Tuhan singkirkan saya ke Sumatera ya. Jadi saya proyek di sana selama 1 tahun itu. Jadi nggak kena COVID. Iman saya adalah tidak kena COVID. Nah, tapi pas sana proyek udah hampir selesai, saya break dulu kan, saya pulang ke sini. Nah, saya ke ibadah di sini, Nah, ketemu Vera kan teman saya lama ya, teman saya lama pendoa. Oh, udah lama kamu udah nikah belum? Ya yang pertanyaan pertama sekali tanya itu udah nikah belum. Ya udah langsung semangat. Nanti saya kenalin ya, ada dokter cantik, wah luar biasa katanya. Ya udah terserah deh saya bilang gitu ya. Saya kesini nggak cari jodoh, tapi ya kalau dapat ya nggak apa-apa lah kayak gitu. Nah, saya juga udah hopeless sebetulnya, udah umur segini Tuhan gimana nih nanti kerja gimana segala macam gitu kan, banyak pertimbangan. Nah saat itu saya pulang itu pas kena COVID yang Omikron ya, pas yang kena Omikron yang tidak parah kan, tapi saya kena gitu kan. Nah saat kena saya bilang ke Vera, saya kayaknya kena COVID. Oh ya udah saya mintaan obat di tempat saya ada. Dikasih obat di klinik ada, dikasih obat, dikirim ke rumah dan dikasih WA dokter. Inilah dari situlah pertama kami komunikasi. Lalu Kak Vera masukkan kami ke grup deklarasi, Bu. Jadi ada doa bersama tiap malam jam 10. Jadi kita pertamanya itu first touch-nya adalah saling dengar-dengaran suara dulu. Oh, ini deklarasi. Oh, deklarasinya mantap sekali. Bagus sekali. Semangat. Doanya bagus, nyembahnya bagus. Grup deklarasi, Bu. Benar-benar dari Tuhan. Ya, untuk kemuliaan Tuhan. Bayangin jatuh cintanya dari deklarasi. Jatuh cintanya dari penyembahan ya. Jadi harus rajin berdoa. Dengan rajin berdoa. Siapa tahu ketemu jodoh loh. Iya, betul. Semuanya yang nonton ya, ayo mulai masuk grup deklarasi ya. Sampai sekarang masih, Bu, grupnya. Sampai sekarang jadi 3 kali sehari. 3 kali. Jam 6, jam 12 sama jam 8 malam. Nah, kita jadi bapak mamanya sekarang di deklarasi, menolong yang YouTube ini. Luar biasa ya. Juga. Apa mamanya Abraham ini luar biasa ya. Mungkin sebelum kita lanjut, kita tunggu dulu pariwara yang berikut ini ya. Kita lanjut lagi cerita yang lebih menarik ke depannya. Inilah MMA, mertua menantu. Aku dong. Menangkan hatiku bukanlah satu hal yang mudah. Kau berhasil membuatku tak bisa hidup tanpamu. Menjaga cinta itu bukanlah satu hal yang mudah, namun sedetik pun tak pernah kau berpaling dariku. Beruntungnya aku dimiliki kamu. Kamu adalah bukti dari cantiknya paras dan hati. Kau jadi harmoni saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu
saat ku bernyanyi tentang terang dan gelapnya hidup ini. Kaulah bentuk terindah dari baiknya Tuhan padaku. Waktu tak mengusaikan cantikmu, kau wanita terhebat bagiku. Tolong kamu camkan itu. Tolong kamu camkan itu. MMA mertua menantu. Aku Betul dong. dong. Nggak usah berlama-lama lagi, kita akan lanjutkan cerita kisah cinta di tengah COVID ini. Wah, Sekali lagi kisah cinta di tengah COVID, kisah cinta penantian yang cukup lama. Oke. Jadi waktu setelah mulai kenal dan dideklarasi, Iya. terus bagaimana sampai touch lihat pandangan pertama? awal dengar dari suara doang ya. Jadi kita ketemu lah di persekutuan doa ini, doa pagi. Dikenalin ini udah sembuh, terima kasih Iya. dokter. Oh ini Mas ini. Bowo. Oh ini Hana gitu ya. Lalu Kak Vera lagi-lagi membuka jalan untuk kita kumpul bareng grup deklarasi Kopi Darat Bu. Bimo. Waduh, kopi darat grup deklarasi. Grup deklarasi. Grup deklarasi. Darat namanya. Iya. Kan selama ini nggak pernah ketemu, muka-mukanya nggak pernah Aja. tahu. Oh. Nggak tahu. Iya. Ibu ini nggak tahu. Iya. Dan saya juga habis persekutuan doa lari langsung pasien banyak kan. Oh ini Mas Bo, iya udah. Dan saya pakai masker, jadi dia penasaran. Saya nggak tahu. Mukanya kayak gimana nggak tahu. Mana ini Hana? Jadi di Kopi Darat lah kami face to face, didudukin berhadapan, terus ngobrol lah. Oh ini kerjaan saya, dikasih tunjuk truk-truk mobil. Oh Terus berapa lama tuh setelah itu pacaran? Berapa lama itu? lama ya? Nggak pernah lama ya. Sampai Ya. merit? Sepertinya. Oh kalau sampai merit 4,5 bulan Bu. 4,5 bulan, 4,5 wah bulan. gaspol. Ini luar biasa. Benar-benar Ya. sesuatu yang indah. Minta peneguhan banyak sih Bu. Iya. Itu salah satu yang menguatkan ada waktu itu hamba Tuhan Pak Joshua Christian, dia cerita tentang divine duet. Wah itu bener-bener kita langsung yang sebelah-sebelahan duduknya gini langsung wah divine duet. Wah, kita perlu pakai istilah ini divine duet loh, luar Ada biasa poinnya nih, masih luar ada biasa. dari Pak Joshua Christian, terima kasih. Waduh, Jadi setelah seru itu sekali. kita seru langsung sekali. mulai secara resmi bilang ini divine duet saya, like sedang didoakan. Lalu senior saya di klinik interview sih Bu. Wah, di semua di interview interview Semua, ya. Ini. ada 3 lapis ya. Para dokter, kakak rohani saya, ibu rohani saya yang di atas, tudung interview. Buat semuanya, mereka memberi contoh dan teladan yang luar biasa dari divine duet dan dari perjodohan ilahi. Bagaimana sudah kepepet loh. Satu sudah 54, satu sudah 37, sudah kepepet. Tapi mereka tetap mementingkan kehendak Tuhan. Mereka tetap membiarkan Tuhan beracara dan bekerja. Mereka bahkan dengan sangat-sangat rendah hati. Ini dokter dan insinyur ya, bukan anak sembarangan pemuda itu ya yang berkata udahlah. Tapi mereka kalau muda mungkin mereka berpikir saya belum tahu dan kita butuh konseling. Bayangkan ini dokter dan insinyur di usia mereka juga pelayan Tuhan, tapi mereka begitu rendah hati meminta konseling dan meminta pendapat 3 lapis. Sekali lagi inilah contoh dan teladan pernikahan yang dari Tuhan. Aduh, 4,5 bulan setelah itu orang tua bagaimana? Ya, kita ke kunjungan juga ke keluarga masing-masing di Bandung dan saya di Bogor. Dan ya faktor perbedaan umur dan kenapa baru menikah sekarang. Ya ada banyak interview tapi kedua keluarga merestui sih Bu. Itu juga memang ini pertimbangan kami ya, keluarga, dan juga yang finalnya adalah tudung ya. Itu tudung Ya, rohani kami. betul. Gimana? Jadi Ya. kita datang-datang minta didoain. Iya, minta didoain. Ya ini
tepat. dengan Ya, hati yang sudah siap untuk menangis-nangis bila tidak disetujui kan. Iya. Kalau Oh, ibu dengan bilang hati no, sudah siap berdarah. kalau ibu Iya, bilang no, udah siap, udahlah, ya udah, saya siap, akan bubar. pasti no, sambil menangis-nangis pasti jalani cari lagi. Lalu waktu itu ibu lihat kami dari jauh udah senyum-senyum. Lalu ibu Rani kami ajaib bilang, iya, ibu sudah Sudah lihat tepat. dari awal, sudah tepat, kalian memang jodoh. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan berlaksa-laksa. Langsung kami ditumpang tangan, didoakan. Jodoh di telinga gitu, jodoh. Wih, luar biasa banget. Dan Dan Mas kemudian yang langsung- ajaib ya, Tuhan langsung kasih nama anaknya ya. Iya. Dikasih tahu anaknya laki-laki. Anaknya Abraham. laki-laki. Padahal masih jauh sebenarnya. Iya. Ya langsung dapat tahu. Wah, luar biasa nih. Sekarang Abraham sudah lahir dan El Gibor lagi ya. Masa El Gibor disuruh duduk terus ya? Ya El Gibor namanya aja El Gibor ya, menerobos ya. Tuh lihat dada. Iya El Gibor yang mau jalan lama katanya. Kenapa kasih nama El Gibor ya? Saya harus jalan Ya, nih. waktu itu jadi pas kami nikah itu saya udah taruh di hati saya dari awal, dari muda, kalau setelah nikah itu 40 hari tidak campur sama istri. Jadi 40 kami hari, tetap perawan 40 dan hari perjaka. tidak campur. Iya. Nah itu dari awal dulu saya udah cita-cita lah gitu. Ternyata kesampaian, pas saya sampaikan setuju, ya udah gitu kan. Dari saya juga ada perjanjian narwastu Bu. Jadi perdana itu adalah minyak itu untuk persembahan untuk Tuhan gitu. Dan seperti Daud bilang lebih baik jatuh ke tangan Tuhan daripada tangan manusia. Ih, Saya juga sampai mau ngomong Kesia cuman takut dia nggak kalian mau. ini kurang. Keren sekali nih. Biasanya kan laki-laki nggak mau, saya juga takut-takut. Tapi ternyata Mas yang duluan ngajak, katanya, ayo kita tetap persembahin 40 hari pertama kita itu untuk Tuhan dulu. Hah, pas sekali, saya juga mau begitu. Wih keren. Kalau yang dari Tuhan sedetail itu ya, Iya, sampai itu tepat menentukan. sungguh-sungguh. Iya. Keren sekali. Nah, terus El Gibornya waktu itu kan ada pastek ya. Pas sudah lewat 40, tadinya rencananya kan yaudah kosong dulu setahun ya. Biarin duduk Sini soalnya. ini. Kosong dulu Biar 1 tahun, ternyata Iya. ya udahlah. Langsung aja gitu kan. Enggak, kita tunggu materai cinta waktu itu. Jadi ada cinta ya? pernikahan hamba Tuhan, Miss Iya. Nancy, dan kita bilang Terus? kami mau dimateraikan dulu, materai keluarga, materai cinta, baru kita berani bikin anak. Itu pun kalau dikasih sih Bu. Kita udah pasrah juga, kalau dikasih bersyukur, kalau enggak juga ya nggak apa-apa. Kami nggak nuntut Tuhan gitu, udah bersyukur. Jadi setelah dimateraikan ya, Iya mau Iya. turun, iya boleh apa-apa, turun. Gak apa-apa. Iya. Turun nggak apa-apa. Boleh turun. Dia Nah. lari jalan-jalan. Ya mau di sini boleh, boleh duduk di bawah Duduk. mah, biarin mah. Dia senang warna Bisa, merah. bisa. Semua bayi senang warna merah. Ya, dia lengket sama mamanya. Iya, terus. Iya, Ya, setelah waktu itu kan materai cinta sudah dapat materai cinta. Saat itu pas dites telat ya. Nah, telat berarti Langsung. sudah Berarti sekali. berarti sudah Oh, ada. dapat isi. Iya, Dapat. iya. Waduh, Berarti waduh. berarti sudah isi nih. Ya udah. Saat itu saat saya berdoa, kami berdoa itu saya dapatnya adalah Triwira Daud. Jadi saya dapatnya Triwira Daud. Aduh, Triwira Daud. Berarti ini kan pahlawan gitu kan. Pahlawannya Daud yang memang 3 orang ini kemana-mana menjadi penopang Daud gitu kan. Nah setelah itu kami belum kasih nama El Gibor saat itu. Pas sudah lahir apa ya? Pas di ada tempat acara di atas itu lantai ada tulisan El Gibor. iya. Karena itu 1 dapat. Pas kemana lagi dapat El Gibor lagi. Jadi ya udahlah. Berarti namanya ditambahan El Gibor. Kalau dari saya Bu, karena selama baksos itu kan kita belusukan ya Bu ya. Jadi Betul. aku duduk di belakang pegang obat itu kebanting-banting dan Oh, aku sama nggak bawa. tahu. Oh, nggak Sudah tahu. hamil muda, sudah telat berapa hari. Jadi itu ketimpa obat pernah, kejepit pernah, jadi sampai keguncang-guncang. Ternyata waktu telat 3 hari dites, wah hamil gitu. Jadi kemarin gimana ya keguncang-guncang ya. Nanti anaknya gimana? Dan sempat scanning ronsen karena kan kalau kita baksos di lapas kan Bu di ronsen kan takut sembunyikan apa senjata tajam atau apa. Jadi sempat di ronsen kalau Harusnya nggak boleh. ibu hamil kan nggak boleh kena ronsen radiasi gitu sinar kan. X segala nih ya, Iya. El Gibor nih Jadi beneran. waktu itu aku dapetnya ini benar-benar Kuat. kuat. Nggak Aku bilang apa-apa, El waktu Gibor. saya hamil
pertama itu, Heeh. kedua-duanya itu saya lagi di pedalaman. Pontang-panting aja 5 jam ya, muntah-muntah. Makanya dua-duanya juga Muntah-muntah kuat di jalan. luar biasa. Ternyata hamil. Dan melewati COVID juga ya. Dua-duanya COVID. Iya. Luar biasa, luar biasa. Ini Satu yang anak-anak awal yang kata pahlawan besar. Omikron ya kalau nggak salah. Omikron kedua. Delta sama Omikron. Delta sama Omikron. Nah, rencana masih mau punya satu lagi atau udah stop satu aja? Terserah Tuhan ya. Terserah Tuhan. Ya kalau kami maunya ada temennya, nanti kan nggak ada, kalau main nggak ada temennya. Wah, kalau ada temennya mesti cepet-cepet nih. Ya. Tapi ini apa nggak repot ini? Sekarang kalau papa mamanya kerja, dia sama siapa? Ada titip dulu di pengasuhan anak. Daycare. Daycare. Udah berani, udah mau di daycare. Ya, Berarti. dari selesai cuti melahirkan langsung daycare. Oh, dari daycare udah pintar sekali. Abraham udah gede ya. Pintar sekali. Sekali. Luar biasa. Luar Dengerin biasa. ini ya. Iya. Ngerti sekali, diajak ngomong ngerti. Iya ngerti. Apa ini papanya lagi cerita dia denger. Iya, sungguh-sungguh. Dia gaul orang. Jadi dari kecil emang udah perkatakan ini DNA ilahi, cinta Tuhan, cinta jiwa-jiwa. Amin, wah. Jadi dia kemana aja orang asing dia Semuanya. gendong, senyum. Jadi orang juga langsung ngerasain cinta kan, merasa Amin. disayang, disambut sama Abraham, mau dipeluk. Ya, Abraham. Abraham mau adik laki atau perempuan? Terserah Tuhan. Mau terjun ke bawah, boleh terjun ke bawah, boleh. Ya, aduh luar biasa sekali. Nah setelah pernikahan nih, biar bagaimanapun ini yang satu kan usia sudah cukup ya. Apakah ada bentrokan-bentrokan yang kuat nggak? Perbedaan yang sangat kuat? Tidak ada yang beda signifikan sih. Tidak ada. Jadi itulah seperti apa penghiburan dari Tuhan ya. Menunggu sekian puluh tahun, wah sampai naik turun tumbang segala macam. Ternyata akhirnya oh iya benar yang dari Tuhan itu adalah yang paling tepat, paling cocok. Iya. Gitu. Paling tepat, paling cocok. Jadi dalam hal apapun saya tidak ada ganjelan ya. Misalnya apapun kita terbuka. Masalah apapun, masalah masa lalu, masalah keuangan, masalah itu, masalah keluarga, semuanya tidak ada yang ini HP aja mau lihat terserah gitu kan. Jadi keuangan juga jadi tidak ada itu. Nah, terus kita pun sama love language-nya sama. Gitu, love language-nya sama iya. Physical touch. Jadi saling. Iya, makanya anaknya juga ini nempel terus jadi. Iya. Luar biasa. Nah, kita akan berdoa supaya banyak yang hari-hari ini mungkin lagi galau soal jodoh. Mereka yang sudah di usia lanjut atau di usia yang sudah dewasa. Dan mereka yang berkata, saya ini dapat dari Tuhan. Kok kenyataannya seperti ini? Ternyata Tuhan selalu punya jalan untuk membawa kita dalam memperbaiki karakter, dalam pengujian, dalam kedewasaan, membuat kita semakin setia dan ujungnya mereka menerima yang terbaik. Amin. Tidak ada kata terlambat. Ya, di usia berapapun buktinya Tuhan memberi anak yang sangat luar biasa, kuat, ya sangat. Bahkan dia anak yang sangat pengertian, sangat manis. Karena pada waktu kita mendoakan, seperti yang tadi dikatakan, dari dalam perut sudah dikatakan DNA ilahi. Buat semua yang sedang hamil, ikuti langkah-langkah mereka untuk benar-benar berdoa minta DNA ilahi. Dan sungguh-sungguh Tuhan memberikan yang terbaik. Amin. Luar biasa. Banyak orang bahkan ya nggak tanya Tuhan, nggak berdoa, lalu diputusin pacar marah sama Tuhan. Iya. Tanya aja enggak tapi marah, ya bener nggak sih? Ini sudah bertanya dan nggak dapat tapi nggak marah. Nah itu buat saya ajaib banget ini, keluarga ini luar biasa memang. Sudah peneguhan, sudah level 3, masih menyiapkan hati kalau Tuhan bilang suruh putus. Aduh, ajaib sekali. Setelah menikah, mereka menyiapkan hati lagi untuk tidak dapat keturunan. Aduh, sudah kebelet berapa lama? Mereka memberikan 40 hari. Hebat loh ini, hebat. Ini benar-benar pahlawan cinta. Ya, cinta mereka bukan kepada manusia,
tapi cinta mereka kepada Tuhan. Mereka membuktikan di atas segalanya, Tuhanlah nomor satu. Tuhanlah segalanya. Dan Tuhan yang menjamin hidup mereka, Tuhan yang menjamin keluarga mereka. Amin. Ini di ujung nih daripada pertemuan kita. Saya minta Bapak memberikan pesan pada semua anak muda tentang cinta. Nah, kemudian dokter juga memberikan kepada semua anak muda, hey ya, soal cinta, jangan sampai mereka salah jalan. Silakan, Baik, Pak. terima kasih untuk setiap teman-teman yang singleness yang berjuang. Belum ngalahin Bapak ya, ini, ya mungkin udah 40 tahun atau bahkan 50 tahun gitu kan. Sama hopelessnya, sama kita perjuangan sama, tapi kalau memang Tuhan berkehendak, ya kita tetap pegang Tuhan. Apapun kita siapkan hati, apapun jawaban Tuhan saat kita maju, ternyata tidak, tetap kita ikut Tuhan. Dan akhirnya Tuhan tetap berikan yang terbaik. Ini istri saya ini. Asik. Haleluya. Dan anak yang ganteng ini. Anak yang ganteng, minta ampun. Ya, kalahin papa mama ya. Ganteng top ya. Pintar lagi. Rambutnya juga banyak banget ya. Nah, sekarang dari ibu nih. Ya, kalau Dari saya mungkin dokter cinta. kita terus deep cry aja sih sama Tuhan. Pasti jatuh bangun, pasti. Apalagi cewek kan mainnya emosi ya, pingin dipupuk, pingin dipeluk, pingin ada teman buat sayang-sayangan, bebek-bebepan. Tapi aku curahkannya ke Tuhan sih. Aku ingin dipeluk, aku bayangkan Tuhan yang sedang peluk saya, Tuhan yang sedang touch saya, tudungi saya, dan terus kuatkan untuk maju. Majunya memang jatuh bangunnya memang mungkin terseok-seok sih waktu itu, antara perjuangan di kebutuhan biologis dan pikiran-pikiran yang pasti mengganggu ya. Untuk kalau wanita itu kan ada masa subur ya Bu ya, di saat kita memang lagi merasa ya kebutuhan biologis. Tapi ya tetap larinya ke Tuhan sih. Saya banyak waktu untuk akhirnya menangis, dan deep cry-nya adalah ujungnya adalah selalu Tuhan gitu. Dan waktu kita jatuh dalam pergumulan dosa pornografi ataupun pacaran yang salah atau pacaran tidak kudus, tetap ujungnya larinya ke Tuhan untuk minta roh pengertian, minta lagi dibimbing, Pengampunan. harus ya bagaimana. Yang kedua, waktu kita sudah diteguhkan oleh Ibu Rohani kami bahwa kita adalah jodoh. Kalau orang-orang mungkin propose-nya adalah would you marry me gitu, bawa bunga, bawa cincin. Betul. Kalau kita waktu itu beli cincin yang ketiga, dan kita maju di hadapan Tuhan, Iya, di betul. tabutnya, dan kita bilang, would you Tuhan, maukah? Ini cincinnya, kami sangat membutuhkan Tuhan sebagai pribadi ketiga yang Dalam please keluarga kiranya kami, ya. make covenant with us, bahwa Perjanjian cinta segitiga. Jadi jadi kami beli 3 cincin jadinya. cincin. Kita beli 3 cincin. Tolong Tuhan, please. Wah, itu pasti orang bingung. Maukah? Ya, jadi kita mempropos Tuhan justru, maukah gitu. Dengan kami bertiga berjalan, kami tidak sanggup. Karena banyak cerita-cerita ngeri kan, pernikahan yang salah gitu. Jadi ujungnya tetap unity Tuhan. dengan Tuhan. Luar biasa, luar biasa. Saya hampir-hampir tidak pernah mendengar sebuah kisah yang seromantis ini dengan Tuhan, bukan dengan kekasih. Berikan 40 hari di awal pernikahan mereka untuk Tuhan, dan beli cincin yang ketiga. Dan cincin itu adalah cincin pengikat, perjanjian bahwa Tuhanlah yang menjadi pengikat di antara mereka. Sekali lagi, libatkan Tuhan dalam segala hal, karena Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Ini keluarga luar biasa. Saya bahkan tidak terpikir, saya bahkan tidak tahu, tapi mereka sangat-sangat memberikan kepada Tuhan nomor 1. Narwastu hanya buat Tuhan. Itu istilah mereka. Sekali lagi, jangan biarkan keluargamu dibangun karena emosi, dibangun hanya karena cinta manusia, dibangun karena yang namanya kejatuhan dan kebutuhan biologis. Tapi biar keluarga kita dibangun oleh Tuhan. Amin. Sekali lagi, jadikanlah Tuhan yang terutama dalam keluargamu. Saya melihat mereka bukan ngebet dengan apa yang mereka mau, tapi mereka sungguh-sungguh menunggu apa yang Tuhan mau. Mungkin kadang itu kuncinya untuk mendapatkan seorang yang tepat dan terbaik yang daripada Tuhan. Sekali lagi, inilah MMA, mertua menantu
Aku Jangan dong. lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube kita Asia Zara dan juga stay tune untuk episode-episode selanjutnya. Sampai jumpa.